Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita naikkan segenap doa-doa kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Hari demi hari yang telah kami lewati, kami senantiasa bersyukur Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang baik. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati dan kerinduan kami Bapa. Dan kami percaya Engkau layakkan kami Tuhan, untuk kami menyembah Engkau. Kirala pakata syikirala maurala pakata kirala malirala ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Sembah Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, tinggi namamu Tuhan. Haleluya, sembah, naikkan syukur pada Tuhan. Kami mau memujimu Bapa. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kami rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalirlah Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku.
hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Kami naikkan suara kami Tuhan. Yes Lord, bahwa kami lebih lagi Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, yang kami rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah
Kami percaya tidak ada Allah yang lain seperti-Mu, Yesus. Hanya Engkau Allah yang satu-satunya, Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu begitu besar untuk setiap kami. Sebab itu kami mau sembah lebih lagi. Kami mau naikkan pujian kami lebih lagi bagi-Mu, Tuhan. Terima
kerinduan kami Tuhan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan, sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala hormat hanya bagi Raja. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau Allah yang berkuasa lebih dari segalanya. Bapa, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami masyurkan Engkau. Haleluya, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau lebih dari segalanya Bapa. Bersyukur, we worship you Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious
worship you, Lord. The sound Yes. that sails around like million. I was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Amazing, amazing grace. So amazing grace. How sweet the sound that sails around like me. I was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Hallelujah. Praise you, Lord. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kurang semangat nih. Padahal yang di depan anak muda semua Bapak Ibu. Shalom semuanya. Yang saya sini dulu ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang sini jangan mau kalah ya. Shalom. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Tuhan Yesus baik, amin. Berikan jempolmu dulu. Jempolnya mana? Haleluya. Teramat baik. Haleluya. Di hadapan keberkahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik,
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa Bapak Ibu Saudara? Adalah pilihanku. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita adalah Allah yang besar, amin. Mari kita lebih lagi untuk datang kepada Tuhan.
kasih Tuhan. Kami mau beri segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu Bapa. Sebab kami tahu Engkau Allah yang besar Bapa. Kiralah Bapa syukiralah ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yang kasih Tuhan Yesus, mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat. Satukan hati iman kami bersama-sama pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah di tempat ini. Kami boleh mengutamakan Engkau di dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur. Tidak hanya satu kewajiban bagi kami orang Kristen, tetapi satu kebutuhan untuk kami mencari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau satu-satunya di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak bisa melakukan segala apapun Tuhan tanpa campur tangan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini terus kami mengucap syukur untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan di usia yang gereja-Mu yang berusia di 19 tahun ini, kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu, dan kami percaya Tuhan iman jemaat-Mu juga sudah dewasa, seperti gereja-Mu di tempat ini yang sudah 19 tahun. Tuhan, kami mohon kepadamu belas kasihan-Nya daripadamu Tuhan, jamah setiap jemaat-Mu ya Tuhan, berikan roh antusias untuk melayani Engkau, berikan roh antusias untuk memuji dan memuliakan Engkau, berikan roh antusias untuk Tuhan senantiasa mencari Engkau, mengikuti segala ibadah-ibadah yang ada di gereja ini, segala program-program gereja yang ada di tempat ini. Syukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan jamaah-Mu turun atas jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya urapan-Mu turun pada pagi hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya kuasa-Mu turun atas kami semuanya pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk gereja-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Satu karunia yang
Oh Tuhan Yesus, luar biasa Engkau berikan kepada jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya dan kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Setiap Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini yang mengalami sakit Bapa, kami terus berharap kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Gembala kami. Biarlah Tuhan Kau terus campur tangan ya Tuhan. Berkati beliau Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan ekstra Tuhan. Pulihkan kesehatan dengan sempurna. Supaya hamba-Mu ini boleh Tuhan Yesus melayani pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Khususnya di gereja-Mu generasi pilihan ini. Bapak terus Tuhan kuatkan iman, kuatkan kesehatannya Tuhan. Kuatkan Tuhan Yesus tubuhnya supaya Tuhan dengan karunia-karunia yang daripada-Mu Tuhan, hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi kami semua. Berkati juga Tuhan untuk keluarganya, untuk Ibu Melvin juga putrinya. Tuhan berkati juga Bapak Lukas Tuhan, yang juga mengalami kelemahan tubuh, sedikit kelemahan tubuh. Tuhan juga campur tangan Bapak. Berkati hamba-Mu ini, pulihkan kesehatannya dengan sempurna dalam nama Yesus. Berkati juga keluarganya. Tuhan, kami juga teringat saudara-saudara kami yang Tuhan Yesus yang mengalami sakit beberapa saat Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Ratno Bapak. Kami terus berharap kepada-Mu belas kasihan yang daripada-Mu Tuhan. Hanya Engkau-lah Tuhan satu-satunya pengharapan bagi kami. Bila Tuhan Ibu Ratno terus mengandalkan Engkau, terus berharap kepada-Mu. Karena bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Engkau akan sanggup memulihkan dan menyehatkan Ibu Ratno kembali. Bapak berkati juga Tuhan untuk Bapak Ratno ya Tuhan. Kau juga berikan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Tuhan berikan kesabaran Tuhan di dalam merawat Ibu Ratno ini Tuhan. Dengan sabar dan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Untuk Bapak Triyono Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu supaya gula darahnya bisa turun dan boleh normal kembali. Tuhan jamah matanya supaya dia bisa melihat dengan sempurna kembali dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri Lestari yang ada di Mboro Bapak. Tuhan, dia juga setia kepada-Mu. Dia selalu Tuhan mengikuti ibadah-ibadah di tempat ini. Bapak mohon campur tangan-Mu, jamahan-Mu bagi Ibu Sri Lestari ini Tuhan. Supaya Ibu Sri Lestari ini bisa kembali Tuhan berbicara dengan normal. Terima kasih Bapak di surga. Kami percaya Tuhan Engkau campur tangan. Pagi ini Tuhan Kau nyatakan kasih-Mu, Kau nyatakan mujizat-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa mungkin ada Tuhan yang lain yang membutuhkan pertolongan yang daripada-Mu untuk pemulihan kesehatannya Tuhan. Kami tidak sebutkan satu persatu, tapi kami percaya pagi hari ini Tuhan Engkau akan menjamah dan memulihkan kesehatannya. Terima kasih Bapak di surga. Kami mohon kepada-Mu berkati juga Tuhan untuk penyelesaian gereja di tempat ini Tuhan, yang saat ini masih membutuhkan Tuhan untuk lantai juga. Oh Tuhan Yesus panggung. Kami percaya Tuhan untuk mimbar ini. Kami percaya Tuhan Kau akan kirimkan berkat-Mu. Kau akan kirimkan Tuhan berkat-Mu dari segala arah penjuru mata angin. Sehingga berkat Allah boleh turun baik dari luar maupun dari jemaat-Mu. Dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan Yesus finishing gereja segera terselesaikan. Tuhan, kami terus berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Berikan roh kesatuan persatuan bagi jemaat-Mu. Jemaat dengan jemaat saling bergandengan tangan. Saling Tuhan Yesus menghargai. Saling Tuhan Yesus mendukung. Tuhan supaya kami bergandengan tangan untuk kemajuan gereja ini. Juga kami mohon campur tangan-Mu untuk kesatuan persatuan bagi para pemimpin dengan jemaat Tuhan, supaya benar-benar nyata kasih-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan untuk Tuhan Yesus tahun depan untuk pemilu. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah pemilu ini berjalan dengan lancar. Tidak ada kekacauan, tidak ada Tuhan Yesus huru-hara. Semua berjalan dengan baik, dengan situasi yang kondusif. Dan Tuhan kami mohon kepada-Mu, pilihkan presiden yang terbaik, yang bijaksana, yang takut akan Engkau, yang bisa memakmurkan bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk Bapak Joko Widodo yang masih melanjutkan tugasnya sampai tahun 2024. Terus berikan Tuhan kepada hamba-Mu ini kesehatan, berikan kebijaksanaan, dan supaya Indonesia ini boleh mengalami
kemakmuran yang daripadamu. Bapa bersyukur untuk Solo dan sekitarnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dengan Bapak Gibran sebagai wali kota, Tuhan, Solo boleh mengalami sejahtera. Solo boleh mengalami kebaikan demi kebaikan, sehingga Solo menjadi luar biasa bersinar dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh doa-doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kami siapkan hati kami pagi ini Tuhan. Kami butuh Engkau supaya terjadi suatu perubahan dalam hidup kami, khususnya di bulan di mana gerejamu berulang tahun yang ke-19. Kami tidak mau hanya begini-begini saja, tapi satu hal yang kami rindukan, terjadi perubahan dalam setiap kami jemaat-Mu. Karena kami tahu bahwa hati-Mu ingin mengubahkan setiap hidup kami. Bahwa kami tahu bahwa hati-Mu ingin menampilkan hidup kami menjadi pribadi yang luar biasa. Karena pada sesungguhnya Tuhan tidak menciptakan kami menjadi orang yang biasa. Tuhan menjanjikan kami menjadi kepala, menjadi orang yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami buka hati kami. Kami mau memiliki kerendahan hati untuk kami menangkap isi hati Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus membantu kami untuk kami berubah, untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Dan berfungsi seperti yang Tuhan mau atas gereja Tuhan di tempat ini. Kami yakin bahwa keberadaan kami di tempat ini bukan satu kebetulan. Oleh sebab itu Tuhan, kami buka hati kami. Kami mau fokus terhadap kebenaran firman Tuhan. Belajar untuk kami menangkap sesuatu dan belajar untuk kami mengambil keputusan untuk kami menjadi orang yang diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu. Kiranya apa yang disampaikan kiranya itu menjadi isi hati Tuhan yang benar-benar menjadi kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur bahwa pagi ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala dan para pemimpin untuk saya bisa menyampaikan renungan firman Tuhan. Saya ingin berbagi sesuatu apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala di minggu-minggu yang lalu dan mungkin itu tidak jauh pada pagi ini, tidak jauh dari apa yang disampaikan Bapak Gembala. Ya, 19 tahun generasi pilihan, sesuatu perjalanan yang bukan singkat lagi, tapi sudah cukup bisa dikatakan beranjak kepada, ya kalau diambil usia kepada manusia mungkin dia sudah pemuda, sudah seharusnya cantik, tampan dan sangat menawan. Amin Bapak Ibu. Kalau di usia-usia kayak gitu, kalau anak perempuan mungkin kalau masih kecil kayak Mima dia mungkin ingus-ingusan gitu kita, tapi kalau udah gede gitu, udah 19 udah menunjukkan suatu kecantikan. Saya berharap juga gereja kita demikian.
Kita harus berubah di mana dibutuhkan suatu perubahan. Ya, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu membangun gereja yang kuat dan bertumbuh. Kita buka dalam kitab kita 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Saya ambil ayatnya dari sini. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ayat ini ayat yang luar biasa sekali, bahwa ceritanya kalau kita baca tadi, kita renungkan bahwa ada keluarga hamba Tuhan, bahwa ketika dia hidup suaminya mungkin mereka hidup sejahtera. Ketika suaminya hidup, hamba Tuhan ini hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi suatu saat ketika suaminya dipanggil Tuhan, jelang mungkin beberapa tahun, saya kurang tahu, nggak dikasih tahu berapa bulan atau berapa tahun. Rupanya keluarga ini terlilit dengan utang. Dan pada akhirnya dikatakan bahwa anaknya mau diambil sebagai jaminan untuk membayar utang mereka. Dan dia mengadu kepada Elisa, dan pada akhirnya Elisa memberikan suatu solusi yang luar biasa kepada yaitu wanita ini. Yang mau saya sampaikan begini Bapak Ibu, terkait dengan suatu yaitu judulnya yaitu tema kita membangun gereja. Setiap gereja, setiap umat, setiap pemimpin selalu mendambakan suatu pertumbuhan terjadi atas gerejanya. Amin Bapak Ibu, termasuk generasi pilihan. Oleh sebab itu ada banyak hal yang membuat yang namanya suatu gereja itu tidak bisa bertumbuh. Atau apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita ubah dalam hidup kita supaya terjadi yang namanya gereja yang bertumbuh. Yaitu Bapak Ibu, yang pertama, kita harus memiliki roh yang antusias. Kita belajar dari wanita yang tadi, ketika dia datang kepada Elisa, dia bertanya, apa yang harus kita lakukan, apa yang aku lakukan? Dan Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Dia kasih tahu yang ada padaku hanyalah minyak, enggak ada yang lain. Dan dia berikan solusi, kamu begini, begini, begini. Tapi wanita itu tetap tunduk. Dia antusias.
Dia memiliki suatu harapan. Dia memiliki suatu semangat. Jadi dalam hidup kita, dalam hal membangun gereja, dibutuhkan yang namanya greget atau semangat, antusias. Antusias itu penting Bapak Ibu. 19 tahun kita itu seharusnya kita harus lebih lagi dari yang sekarang. Antusias itu menjadi suatu modal dalam hidup kita. Kalau enggak antusias, maka segala sesuatu apapun yang ditawarkan dalam hidup kita tidak akan pernah kita respon. Malah sebaliknya bisa jadi kita menjadi orang yang menentang atau melawan ketetapan atau program yang ditetapkan oleh gereja. Dalam hidup kita ini kita perlu yang namanya antusias. Antusias diambil dari kata en dan theos yang artinya di dalam Tuhan atau kepenuhan Tuhan. Jadi segala sesuatu atau siapapun kita, kalau kita di dalam Tuhan, penuh di dalam Tuhan, pasti seharusnya kita menjadi orang yang antusias. Menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita enggak antusias, berarti kita tidak kepenuhan Tuhan. Tidak kepenuhan Tuhan itu bukan berarti begini Bapak Ibu, saya percaya sama Tuhan. Karena ada masanya kita semangat, pasrah Tuhan itu memenuhi hidup kita. Kita punya pengharapan, kita memegang janji firman Tuhan, Tuhan sedang memenuhi hidup kita. Tapi ada kalanya kita itu enggak dipenuhi oleh Tuhan. Ada masalah menerpa hidup kita. Seperti wanita tadi, mungkin masalah itu menerpa hidupnya, dia bingung. Dia mau kemana, mau cari utangan, mungkin dia udah enggak dipercaya oleh tetangganya. Dia bingung, tapi dia datang kepada hamba Tuhan. Dia datang kepada Elisa, dan ketika Elisa memberikan solusi dalam hidupnya, dia menangkap dengan imannya, dan dia antusias Bapak Ibu. Dalam hidup kita juga demikian Bapak Ibu. Kalau kita mau membangun gereja ini, milikilah roh yang antusias. Merespon apa yang disampaikan, kita respon. Shalom, shalom. Nah gitu. Kalau kita kan nggak kayak gitu Bapak Ibu, belum. WL-nya sini sudah wah shalom. Sampai si Salom tadi sampai menyebutkan namanya berulang-ulang kali. Mempromosikan namanya. Shalom, shalom, shalom. Salah juga kita shalom gitu ya. Luar biasa. Tapi kita belum kayak gitu Bapak Ibu. Roh antusias itu dulu kalau kita mau mengenang masa-masa dulu. Waktu kita membangun mulai perintisan gereja ini. Antusiasnya luar biasa. Jangankan hanya sekedar keuangan yang mungkin kita nggak punya seberapa. Jangankan sekedar yang namanya kita itu memberikan waktu. Semua kita kasih. Antusias itu kayak gitu. Pagi jam 7 udah nyampe di sana, waktu kerja-kerja bakti, bersih-bersihin tempat mau kita pakai. Wah semangatnya luar biasa. Jarak tidak lagi menjadi perhitungan. Wah kita tempuh, semangat. Ada suatu tekad dalam hidup kita, harus jadi ini gereja. Walaupun di sisi lain orang lain mengkutuki, gereja itu paling cuma 1 tahun tutup. Yakin 1 tahun tutup kata gitu. Tapi kita buktikan enggak. Kita bekerja sama-sama bergandengan tangan, antusias, semangat. Apa saja yang dikatakan direspon, semangat luar biasa. Apalagi yang dari Mbora itu, wah luar biasa. Super kelinci itu, wah luar biasa. Sampai penuh super kelinci itu datang ke sana. Wah kayak kalau saya membayangkan kayak pasukan Israel sedang mengadakan yang namanya gempuran ke Gaza. Wah semangat. Jam 5 udah siap-siap. Ayo. Semua anak-anaknya dibawa. Luar biasa semuanya, antusiasnya. Nah yang roh yang kayak gitu, kita sudah gak punya lagi. Pria sejati, keroncong. Semangat. Wah, pas kita fellowship, waktu kita di wedangan sana, semangat. Ya, semangat. Ketemu Selasa ke depannya. Amburadul lagi semangatnya. Melempem lagi semangatnya. Ayo Bapak Ibu.
Membangun gereja itu bukan hanya kekuatan satu sisi dari kepemimpinan, tapi semua kita yang menjadi jemaat bergandengan tangan kita membangun gereja ini. Sama-sama. Gak bisa hanya pemimpinnya hebat, pemain musiknya hebat, dan gereja itu bertumbuh, gak bisa. Sama-sama, jemaatnya juga harus sama-sama hebat. Dan itu ada potensinya dalam hidup kita. Kita punya potensi itu, cuman kita yang kurang antusias. Jarak dari sini ke Mboro sana luar biasa loh Bapak Ibu jauhnya. Dari Mboro ke Purwosari. Saya pernah jemput waktu acara tutup tahun. Tutup tahun kita adakan, kalau nggak salah sekitar tahun 2005 atau 2006 kita bikin di sana tutup tahun. Saya jemput jemaat dari tempat ini, dari sana ke wilayah sini, berangkat jam 5. Bayangkan Bapak Ibu, bukan jam 5 karena jam 8 karena kita mulainya jam 10. Jam 8 saya udah datang dari sana. Jemput, cuma semangat dengan menggunakan Lamborghini kita yang sekarang ini. Dulu itu Lamborghini Bapak Ibu, cuman sekarang karena udah banyak, udah spare partnya nggak ada dijual lagi, akhirnya dibajak-bajak ya jadi angkot kayak gitulah. Dulu itu Lamborghini, kenceng luar biasa. Saya jemput, tahu nggak Bapak Ibu? Dengan semangat, jemaatnya penuh. Waktu mau balik ke sana, dulu kan kalau tutup tahun tuh ramenya minta ampun. Keliling-keliling cari jalan, nggak bisa. Sana penuh, sana pokoknya sepeda motor penuh, kayak kampanye. Sampailah di Purwosari saya itu sudah selesai ibadah tutup tahunnya. Gak tahu siapa jemaat yang saya jemput, pasti dia ingat itu. Saya jemput, udah pada makan selesai ibadah tutup tahun baru kami nyampe di Purwosari. Tapi tetap happy, tetap semangat. Gak ada gerunjal-gerunjal dalam hati, gak kayak gitu. Kenapa? Antusias, semangat. Ayo Bapak Ibu, semua kita semangat. Antusiasnya ditunjukkan. Tunjukkan kalau kita ini di dalam Tuhan. Tunjukkan kalau kita ini dipenuhi oleh Tuhan. Karena arti yang antusias tadi adalah orang yang dipenuhi oleh Tuhan. Kalau Tuhan memenuhi hidup kita, maka Tuhan memberikan semangat dalam hidup kita. Amin. Apapun tantangannya semangat. Bagi itu bukannya dekat Bapak Ibu. Jauh. Luar kota. Gentan luar kota. Datang setia dalam ibadah. Datang Pak Nono itu setiap latihan kau datang selalu. Justru kita yang di Pujang Sawit malah melempem. Jangan gitu lagi. Kita harus berubah. Amin Bapak Ibu. Yang Mboro juga semangat. Kita bisa langsung di Pak Tri, bisa WA Pak Markus. Pak, saya minta dijemput. Nah gitu. Langsung biar dijemput Pak Markus pakai Lamborghini. Nikmati, selagi masih bisa ngelundung Lamborghini kita itu dinikmati. Luar biasa. Antusias Bapak Ibu. Jadi orang yang antusias itu merespon, ada respon. Fellowship wanita juga kayak gitu. Apa masih kayak gitu, mau gitu kita terus? Kalau pas wedangan, semangatnya luar biasa. Banyak yang datang, wanita bijak. Sama, kasusnya sama pria sejati. Sama. Win-win mereka, pria sejati sama wanita bijak. Kalau pas fellowship, wedangan, semangatnya luar biasa. Padahal bayar sendiri loh. Di sini, kalau dibikin di gereja, dicepake bakmi juga, tetap gak datang. Kenapa? Nah ini kan menjadi suatu pertanyaan dalam hidup kita. Jangan lagi kayak gitu Bapak Ibu. 19 tahun loh Bapak Ibu. Sudah 19 tahun kita bukan anak-anak lagi secara usia. Sudah mengerti apa yang disampaikan Bapak Gembala. Roh yang antusias itu yang hilang dalam hidup kita. Jangan dibiarkan lama hilang begitu. Mari kita tangkap lagi apinya. Mari kita balik lagi. Seperti wanita tadi. Bahwa dia antusias merespon. Maka Tuhan kasih solusi dalam hidup kita. Kita mungkin punya masalah. Kita punya tantangan, persoalan. Tapi sesungguhnya persoalan itu menjadi yang namanya alat bagi Tuhan untuk memberkati hidup kita.
menguatkan hidup kita, mengingatkan kita. Yang jauh-jauh tetap semangat, ya Pak Nono ya, semangat. Yang dekat-dekat lebih semangat lagi. Yang jauh datangnya jam, kalau latihan jam 6:30, yang dekat datangnya jam 8:30. Kenyataannya gitu. Datang ke sini yang jauh jam 6:30 udah nyampe. Yang dekat datangnya 8:30, pas sudah mau konsumsi. Dengan alasan banyak hal. Waduh, maaf, tadi datang tamunya tetanggaku. Tamu tetangga tetap jadi alasan. Nah ini hati, gak punya roh yang antusias. Mari kita ubah. Kalau diminta datang jam, Pak Lukas umumkan jam 6:30 latihan. Datang kita ke tempat ini, jam 6:30 latihan, tet gitu. Wanita bijak juga gitu, hampir semua ya kasusnya kayak gitu. Saya jadi bingung, apakah kita ini gak dipenuhi Tuhan? Karena tadi dibilang antusias itu dipenuhi Tuhan. Udahlah, kalau secara berkat, yang namanya berkat materi itu, aduh luar biasa Bapak Ibu. Ini bukti yang kita miliki. Dulu kita nggak punya apa-apa, cuman punya keyboard satu, itu pun dipinjem. Semangatnya luar biasa. Wah itu keyboard satu dilap-lap, dilus-lus, disayang-sayang. Sekarang udah punya komplit gini, jangankan dielus-elus, dilap, dilihat aja sekali seminggu kalau pas latihan. Ya enggak kayak gitu. Kita harus berubah. Dulu enggak punya apa-apa, kita semangat. Sekarang udah punya loh. Semangat. Kita pingin terlibat apa saja. Dulu kita itu ngechat semangat. Sekarang enggak ada jemaat yang ngechat lagi. Selain Bang Mian. Saya itu komplit Bapak Ibu. Komplit dari depan sampai belakang, atas bawah komplit. Mulai dari yang bersih sampai yang kotor ada. Pekerjaan yang kotor, siapa ada sana? Pasti dibilang Mian. Yang apa saja Mian? Mbok ya sekali-sekali jemaat juga terlibat. Ini kita udah mau Natal Bapak Ibu. Yuk kita melibatkan diri kita. Nanti siang Pak Markus itu mau bikin list jemaat untuk dana ngechat. Nah yuk langsung direspon. Masih ada beberapa yang perlu kita chat ulang menjelang Natal. Langsung, kalau antusias langsung kita merespon. Ya saya ngasih 50, yang sebisa kita, enggak pernah dipaksa tuh Bapak Ibu. Enggak pernah dipaksa, ayo Mas Heru ngasih 2 juta, enggak pernah kayak gitu. Semampunya seberapa, ketika itu kita gabungkan bisa jadi sesuatu. Ini udah mau 2 bulan lagi loh kita mau Natal Bapak Ibu. Semangat, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mulai pikirkan bagaimana untuk mendekor yang namanya tempat ini. Selama kita generasi pilihan ada di sini, belum pernah yang namanya gedung ini didekor yang bagus waktu acara Natal. Sae. Ya yang terlibat cuma itu. Udah itu yang ngaduk semen, itu yang apa, itu yang dekor. Aduh. Padahal saya yakin semuanya di sini luar biasa. Ayo libatkan. Terlibat apa saja yang bisa kita lakukan. Antusias. Jadi orang yang antusias adalah orang yang menyala-nyala, merespon. Pujian juga merespon, firman Tuhan juga merespon. Segala sesuatu firman program yang disampaikan direspon. Tahun depan kita akan melakukan jalan-jalan ke Gunung Kidul dan Pacitan, direspon. Amin Bapak Ibu. Dulu kita punya angan-angan sampai mau ke Lombok loh. Wah setelah dari Bali kita ke Lombok, dari Lombok nanti sampai ke Raja Ampat. Jangankan Raja Ampat, Raja 1 aja gak kecapean. Punya angan-angan dulu pingin gini. Melempem. Ayo semangat, respon. Apa yang dikatakan Bapak Gembala di tempat ini langsung dibeli. Apanya? Programnya, idenya, dorongannya langsung diambil. Ayo tahun depan kita mau jalan-jalan ke Pacitan, langsung direspon. Langsung nabung sebisanya. Kita udah tinggalkan mental-mental kita untuk dibantu-bantu. Gak usah bilang saya bisa, kalau kita mau. Hari ini kalau ketika udah disampaikan langsung nabung tiap minggu 10.000. Gak usah dikasih ke bendara juga gak apa-apa. Yang penting komitmen terus 10.000. Dan satu saat nanti waktu-waktunya kita nanti pas jalan, udah enteng. Dan juga Bapak Ibu kalau
kita mau jalan-jalan itu jangan juga nabungnya cukup hanya sekedar ongkos. Kasihan dong yang lain. Bayangkan Bapak Ibu, ini hanya bayangan saya. Kalau saya nabung hanya untuk ongkos saya, ikut, ya semangat ikut. Tapi di sana kan bisa jadi susah orang lain. Bayangkan kalau Pak Nono mau jajan lihat saya nggak punya uang, cuman karena ongkos saja yang saya tabung. Kan Pak Nono jadi nunda juga dia yang namanya mau beli es krim. Tak beli es krim, Kak Mian nggak makan, nggak punya uang. Kan jadi susah dia, padahal kita mau senang-senang. Ya jangan kayak gitu, ayo semangat. Semangat pasti bisa, kalau kita semangat pasti bisa. Nabung, apalagi penjangkauan. Ini bulan-bulan ini kita digaungkan yang namanya penjangkauan. Antusias menjangkau tetangga kita. Bapak Ibu kami mohon supaya Bapak Ibu bisa membuat jembatan kami para pemimpin kepada masyarakat. Mungkin Bapak Ibu punya yang namanya tetangga yang sakit. Didoakan. Kalau bisa Bapak Ibu doakan sendiri enggak apa-apa. Tapi kalau enggak bisa, ayo kita diajak. Para PKS-nya diajak, para pemimpinnya diajak, pendoanya diajak. Kasih tahu, ini loh ada tetanggaku, ini loh ada adikku, ini loh ada kakakku yang sakit. Tolong didoakan. Bulan ini kita sampai bulan 12 kita penjangkauan. Kita berharap yang namanya nanti pas Natal ini penuh dengan jiwa-jiwa yang menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semangat. Antusias. Kalau kita antusias saya yakin kita pasti bisa. Yang kedua yaitu milikilah sikap dan roh yang positif. Positif terhadap apapun tentang gereja kita. Kalau kita jadi negatif terhadap gereja kita, bagaimana kita mau membangun gereja ini? Tapi kalau kita positif ketika ada yang negatif dari orang lain, dari luar sana. Alah gereja itu paling 1 tahun, gereja ini begini-begini. Kita enggak, gereja tempat saya beribadah adalah tempat yang terbaik. Bangun yang namanya roh positif. Positif terhadap pemimpin, positif terhadap teman-teman jemaat, terus dibangun. Jangan pernah menghakimi. Terkadang kala orang yang menghakimi itu enggak berbuat apa-apa tapi penghakimannya luar biasa. Wow gini-gini, wah gini-gini, wah semua salah, semua kurang kecuali diri dia. Enggak kayak gitu lagi kita, amin. Positif, bangun yang namanya roh positif itu. Penting Bapak Ibu. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Dikatakan di sini yaitu karena lain jiwanya. Lain jiwanya itu adalah positif. Dia memiliki suatu semangat, sikap yang positif terhadap keadaan apapun. Dia enggak menjadi lemah, dia tetap kuat, percaya. Kalau kita mau membangun, milikilah yang positif. Ada suatu ilustrasi begini Bapak Ibu. Suatu hari ada seorang pemuda yang lagi putus asa. Dan dia kecewa dengan keadaan. Mungkin dia pernah berbuat baik, dibalas dengan yang tidak baik. Atau mungkin dia berkorban kepada pasangannya, saya enggak tahu apa masalahnya. Tapi dia sakit hati. Dia dendam, dia marah. Suatu hari dia ketemu sama seorang bapak tua. Dan bapak tua itu bertanya, masalahmu apa? Dia kasih tahu, masalah saya begini. Disimpulkan bapak tua itu, kamu itu sedang sakit hati. Ya pokoknya sakit hati gini, saya dendam. Lalu bapak tua itu mengajak, sini. Mereka duduk, dia ambil segenggam garam, dia ambil air putih di gelas, langsung dimasukkan garam 1 genggam itu ke dalam gelas. Diaduk-aduk, setelah itu disuruhlah anak muda ini untuk meminumnya. Ketika diminum langsung dilepeh sama anak muda ini. Lalu bapak tua ini bertanya, kenapa kamu buang? Wasinnya minta ampun. Mau matiin aku ya kata itu. Oh enggak,
Dia ketawa, langsung diajak, ayo ikut saya. Dia ajak anak muda ini ke sebuah danau. Dia ambil juga garam 1 genggam. Lalu dia lempar itu garam itu ke danau itu. Lalu dia ambil kayu, diobok-obok danau itu. Langsung Bapak Tuhan ini mengatakan, sini coba kamu minum airnya. Langsung dia ambil, diminum airnya. Bagaimana rasanya? Enggak asin nih, dia bilang itu. Dia Bapak Tuhan ini mengatakan, tahu enggak? Garam itu sama asinnya ketika di dalam gelas di dalam air 1 gelas, sama ditebarkan di danau ini. Sama, 1 genggam itu ya segitu asinnya. Tapi ingat, bahwa tempatnya yang berbeda. Begitu juga hatimu. Kalau hatimu kecil kamu buat, kamu tampung semua kejahatan, rasa benci, sakit hati, maka hidupmu pahit dan asin dan orang lain kamu salahkan. Tapi coba kamu lapangkan dadamu, kamu lapangkan hatimu, terima semua itu dan rasanya tidak akan asin seperti danau ini. Bukankah seperti itu juga Bapak Gembala terhadap kita? Kalau mau ditampung Bapak Ibu kritikan kita, mau ditampung yang namanya perbuatan kita, semua masalah-masalah yang pernah kita buat. Kalau wadahnya itu kecil hanya segelas, asin, gak enak rasanya. Mungkin dia putus asa. Tapi kenapa Bapak Gembala tetap semangat? Dilapangkan hatinya. Diluaskan hatinya untuk menampung semua tingkah laku kita anak-anaknya. Ada yang semangat, ada yang tidak semangat. Ada yang respon, ada yang tidak respon. Ada yang mau melibatkan dalam pelayanan, ada yang tidak melibatkan. Ada yang menyenangkan, ada yang menjengkelkan. Kalau mau ditampung 1 gelas itu maka asin, pahit. Tapi dilapangkan hatinya. Berharap jemaatnya bertumbuh. Berharap jemaatnya itu mengalami suatu perubahan. Hanya ada satu tekad dalam hidupnya. Dia ingin membuktikan kepada dunia yang di luar sana. Kalau di gereja lain mungkin ada jemaat mungkin kaya-kaya. Tapi dia berkata, seberapapun jemaat yang Tuhan kirimkan, aku ingin buktikan ke dunia sana kami juga bisa. Bukan gereja sana yang salah. Cara respon kita yang salah. Amin Bapak Ibu. Semangat itulah yang dia miliki. Makanya hatinya dilapangkan. Apa enggak banyak jengkelnya Bapak Gembala dengan saya? Banyak. Disuruh begini mungkin saya sulit berubah, lambat berubah. Kan saya enggak langsung ditendang. Wah, pergi aja lo, enggak digituin. Kadang-kadang beliau kayak main layangan terhadap saya juga. Enggak selalu ditarik kencang. Ketika saya kencang, diulur. Karena bentuk apa? Kasihnya. Begitu juga terhadap kita semuanya. Hanya satu harapannya, ingin melihat jemaat yang digembalakan mengalami suatu perubahan. Beliau sudah beberapa kali mengatakan tidak pernah yang namanya meminta-minta untuk makannya. Tapi kalau suatu saat nanti kalau Bapak Ibu sudah semakin diberkati, kalau ngasih sesuatu ya puji Tuhan. Kalaupun enggak, beliau mengatakan tetap mengasihi, tetap semangat. Miliki roh yang positif. Kalaupun ada teguran-teguran kepada kita, bukan karena beliau negatif. Beliau tetap positif sama kita. Hanya satu harapannya, terjadi perubahan dalam hidup kita. Kalau kita diubahkan, maka keluarga kita diberkati. Kalau keluarga kita diberkati dan itu berdampak banyak hal. Diberkati terhadap gereja lokal, diberkati terhadap keluarga besar kita, menjadi berkat buat tetangga kita, semuanya. Tapi kalau kita negatif, maka semuanya jadi buruk Bapak Ibu. Wanita dalam cerita tadi dia positif. Coba kalau dia negatif sama Elisa. Wah Elisa ini ngopo? Bikin solusi kayak gini. Nuang-nuangkan minyak udah dibilang minyaknya 1 botol loh. Gimana mau beli, mau mendapatkan yang namanya jalan keluar dengan minyak 1 botol. Gak mau. Ojo, gak usah dikumpul-kumpulin. Itu tempat-tempatnya biarin aja. Oh itu memangnya bin salabin kalau digituin. Gak mungkin terjadi. Tapi dia positif. Dia katakan sama anak-anaknya, yuk
apa yang dikatakan hamba Tuhan tadi. Ayo kumpulkan wadahnya. Dari satu botol kecil dituangkan, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Sampai akhirnya semuanya, udah sampai nggak ada lagi wadahnya. Akhirnya minyaknya berhenti. Jadi Bapak Ibu, seberapapun modal kita di generasi pilihan, dulu kecil, tapi sekarang udah dibesarkan Tuhan. Inilah modal yang kita miliki secara fasilitas, ini modal yang dimodalin Tuhan, luar biasa. Mengucap syukurlah sama Tuhan. Dan seberapapun jemaat yang saat ini diberikan Tuhan, itu adalah modal kita. Yuk kita bergandengan tangan. Positiflah kita terhadap gereja kita. Jangan ada lagi yang kita itu jadi negatif. Kalau orang yang positif, maka dia akan merespon banyak hal dan dia akan mau terlibat untuk melakukannya. Kalau kita memiliki roh yang positif tadi, kita pasti kita akan mendukung gereja kita. Kalau kita mendukung gereja kita, pasti kita nggak punya niat yang aneh-aneh. Keluar, masuk, keluar, nggak kayak gitu. Stay, tetap semangat, tetap ada di gereja ini. Kenapa? Karena memang kita dipanggil untuk membangun gereja Tuhan. Seperti wanita tadi, dia positif, akhirnya Tuhan bukakan jalan. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita, keuangan kita yang bermasalah, keluarga kita bermasalah, kalau kita tetap positif, yang menjadi berkat buat kita, yaitu jalan keluar pasti ditunjukkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berbohong buat hidup kita. Dia akan tolong hidup kita. Yang ketiga yaitu kejarlah pertumbuhan pribadi. Ini kunci bagi kita. Kalau mau melihat gereja Tuhan bertumbuh, kejarlah pertumbuhan kita. Kalau setiap kita bertumbuh semua satu sama lainnya, kita membangun pertumbuhan rohani kita, maka lihat akan terjadi suatu pertumbuhan juga terhadap keluarga kita, pertumbuhan juga terhadap gereja lokal. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan memberkatinya. Dibutuhkan yang namanya pertumbuhan pribadi kita. Kalau kita ada 60 atau 70 orang, bayangkan kalau setiap kita ini orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Kayak apa terjadi pertumbuhan selanjutnya atas gereja Tuhan. Tapi kan selama ini enggak kayak gitu. Hanya segelintir orang yang mau terlibat. Kita pelayanan cuman itu aja. Padahal sebenarnya kita bisa melayani. Banyak yang bisa kita lakukan. Yang bisa melayani di pemuda, pelayanan di pemuda, yang bisa pelayanan di umas, melayani di umas, pelayanan yang di anak, kita ambil bagian pelayanan di anak, semuanya bisa kita lakukan. Kita ini ada fungsinya Bapak Ibu, kita ini punya fungsi masing-masing di gereja ini, cuman kita nggak mau melibatkan diri kita nggak mau pelayanan. Kalau secara fasilitas untuk pertumbuhan rohani kita kurang apa lagi terhadap gereja kita? Semuanya ada. Kami yang saya mau dong untuk jemput jemaat, ada. Fasilitasnya juga. Tapi kalau mintanya mobilnya Alphard, ya tunggu dulu. Tunggu nanti tak beliin salah satu spare partnya tak ganti itu Lamborghini pakai spare partnya Alphard. Adanya itu ya dipakai dulu, jemput kayak gitu. Saya mau singer, ada. Tapi ya ikuti peraturannya. Kalau disuruh namanya audisi, ya diikutin audisi. Kalau disuruh namanya ikut yang namanya doa, diikutin. Jadi responlah yang baik. Dan itu akan berdampak terhadap gereja kita. Dan itu sangat penting Bapak Ibu. Kejarlah pertumbuhan rohani kita. Kenapa kita seringkali sakit hati? Kenapa kita seringkali kecewa? Karena kita nggak bertumbuh, nggak ngalami Tuhan, nggak menikmatin Tuhan. Kalau kita menikmati Tuhan, nggak mungkin hal-hal yang kecil yang membuat kita itu, yang namanya sakit hati itu, membuat langsung kita memutuskan yang aneh-aneh. Karena kebaikan Tuhan itu jauh lebih besar dari semua permasalahan kita. Manisnya Tuhan itu jauh lebih manis dibandingkan pahit-pahitnya yang kita nikmati dalam dunia ini. Kejar pertumbuhan kita. Hanya itu yang bisa membuat kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Kalau kita bertumbuh.
Masalah itu bukan orang lain. Masalah itu ada dalam diri kita. Seperti yang minggu lalu dikatakan Bapak Gembala. Bukan esnya yang salah. Bukan makanannya yang salah. Tapi gigi. Tapi kita seringkali menyalahkan yang di luar. Wah, ini makanannya terlalu keras. Siapa sih tadi yang beli snack tadi ini? Yang bikin snacknya pagi ini siapa? Bu Dana. Kok makanannya itu nasinya keras banget? Yang lain nggak ada yang mempermasalahkan. Tapi karena giginya bermasalah, jadi masalah. Yang lain menikmatin saja nasi liwetnya tadi, dinikmati. Oh gudegnya tadi dinikmatin, enak kata gitu. Tapi yang satu ini karena giginya bermasalah, wah dimasalah. Seharusnya kan ini kurang empuk. Yang masak ini siapa sih? Seharusnya dia agak lamain, lebih lama pasti lebih empuk. Ya saya juga tahu, lebih lama lebih empuk. Tapi enggak itu masalahnya. Ini esnya kok jadi dingin sih, bikin mulut gigi saya jadi sakit. Kenapa sih esnya dingin? Lah emang esnya dingin. Kalau enggak dingin itu bukan es. Kok malah yang disalahkan esnya? Obatin gigi kita, maka semuanya kita nikmati. Kan gitu. Masalah itu bukan di orang lain. Walaupun sejelek-jeleknya saya di sini, kalau hati Bapak Ibunya yang namanya baik, bertumbuh imannya, ya kan yang jelek ini akan jadi ganteng dibikin, kan gitu. Positif, kan akan menjadi positif. Kalau hatinya Pak Nono itu baik, dia akan mengatakan, sak jajannya, enggak, kami itu bukan jahat, cuman belum baik aja. Positif. Kami itu bukannya enggak ganteng, bukannya jelek, cuman belum ganteng. Diubah kata-katanya. Itu orang yang bertumbuh. Tapi kalau orang yang sakit hati, sudah bagus juga mimpin pujian sini. Alah, mosok lagu kayak ngono. Coba tadi dinaikin sedikit lagi, pasti udah lompat-lompat gini, PWL-nya udah keringatan, ada masih kurang. Coba tadi ya, sedikit lagi naik, pasti semuanya salah. Pakai sepatu udah bagus, walah kok sepatunya kayak gitu, kok warna hitam, coba warna hijau. Wah, besok pakai warna hijau, diomongin lagi, gimana sih kok pakai sepatu hijau, coba warna hitam, nggak ada benarnya deh. Itulah orang yang sakit hati, semua salah. Tapi kalau orang yang baik tadi, hatinya diluaskan tadi ya kayak gitu yang saya katakan. Sejelek-jelek saya dia pasti nggak cuman karena belum ganteng aja. Wah itu kamian itu kan orang pendek, bukan pendek, cuman belum tinggi-tinggi. Ya gitu, dia bagaimana caranya agar jangan terjadi yang namanya sakit buat orang lain. Kenapa? Karena punya hati yang baik tadi, bertumbuh, semuanya jadi indah dibuat dia. Tapi orang yang sakit itu yang indah dibuat dia jadi jelek. Dibuat dia jadi suram lah semuanya. Semuanya jadi tertekan yang di depan sini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita semua bertumbuh. Kejarlah pertumbuhan. Antusias, roh yang positif dan kejarlah pertumbuhan dalam hidup kita. Maka semuanya akan menjadi baik dan kita yakin gereja kita akan bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Jangan banding-banding ke. Ojo dibanding-banding ke. Kan ada seringkali kita bilang, wah kalau di gereja sana ibadahnya wah luar biasa. Iya Bapak Ibu, kita bisa ke sana kalau kita mau. Semuanya kita mau punya semangat gitu. Bisa. Tinggal respon kita. Kalau di GB Keluarga Allah itu kan, kalau pujiannya luar biasa, semangat. Karena mereka respon. Kalau jemaatnya respon, ya kayak gitu. Lah kita aja kalau datang ke sana, mungkin pas sekali kita pas malam pujian penyembahan mereka, kita juga semangat. Kenapa? Semangat itu menular Bapak Ibu. Kita lihat tetangga kita semangat, semangat juga. Tapi kalau kita melempem, kita juga jadi melempem. Kenapa kalau kita pas acara-acara di tempat lain tuh bisa semangat lompat-lompat, di sini nggak bisa? Apa di sana karena ada pernya, lantainya? Enggak juga toh. Keras juga kayak di sini.
Wah, kalau di GB Keluarga Allah itu bisa lompat-lompat, di sini juga bisa. Enggak dilarang juga mau Bu Yuni lompat-lompat di sini. Boleh. Bukannya enggak boleh, boleh. Cuma kalau di sana lompat-lompat, kenapa di sini enggak? Alim semuanya. Yuk kita berubah. Tahun yang ke-19 ini, berubahlah. Kalau di sana bisa, kita pasti bisa. Amin Bapak Ibu. Pengajaran firman Tuhan di sini sampaikan Bapak Gembala itu aduh luar biasa. Tidak pernah Bapak Gembala itu berbicara tentang keuntungan buat dirinya. Tidak pernah dia berbicara mengambil sesuatu, mendorong atau menghimbau jemaat untuk dirinya. Enggak. Ayo terus mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu saya yakin ketiga hal ini kalau kita perhatikan, yaitu roh yang antusias waktu ibadah. Semangat. Apa dikatakan WL, ayo terbang tinggi. Lalu minggu-minggu lalu kan terbang tinggi. Kalau dulu waktu awal-awal pujian terbang tinggi itu kita nyanyikan, wah luar biasa, sampai lompat-lompat terbang tinggi gitu. Kalau sekarang beda, udah diikat kakinya, terbang tinggi, cuma gini-gini aja, udah nggak lagi, udah nggak tinggi. Kalau dulu lompat-lompat. Yuk kembalikan semangat kita. Ini bukan untuk menyinggung seseorang atau siapapun, tapi untuk membangkitkan semangat kita. Tahun 19, harapan Bapak Gembala tahun 2002, tahun yang ke-20 kita nggak sama lagi. Amin. Kita harus berbeda. Kita berharap Natal nanti gereja ini kita lihat pertumbuhan jiwa-jiwanya. Oleh sebab itu saya menghimbau, ayo kita sama-sama menjangkau. Siapa yang perlu kita jangkau? Teman kita kemarin, Bu Agus sudah mulai bergerak sama Romeni untuk penjangkauan. Pak Lukas juga kayak gitu, Pak Markus juga, saya juga mulai melakukan kunjungan-kunjungan daerah Pujang Sawit ini, anak-anak semua kita jangkau. Doakan, dari anak juga akan mengadakan Natal sepujang sawit. Harapannya bisa itu menjadi jembatan untuk kita menjangkau. Ayo Bapak Ibu terlibat, semangatkan penjangkauan, nyalakan penjangkauan, supaya kita yakin gereja kita pasti bisa bertumbuh. Kalau kita sama-sama, yakinlah pasti Tuhan memberkati. Sumbernya memang semuanya Tuhan, yang mengabulkan atau yang membuat pertumbuhan itu Tuhan. Tapi kita menjadi orang-orang menjadi tangan kreatifnya Tuhan untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Saudara kita yang belum kenal Tuhan, ayo kita jangkau, hubungkanlah. Mungkin kami kan tidak mengenal tetangga, saudara, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu belum bisa melayani mereka, coba dilibatkan PKS-nya, para pemimpinnya, PJ-nya dilibatkan. Saya yakin kita pasti bisa. Ayo mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan, banyak hal selama ini yang tidak kami respon terhadap kebenaran firman Tuhan. Tapi kami yakin ketika kami memiliki roh antusias, memiliki roh yang positif dan membangun, mengejar pertumbuhan pribadi. Kami yakin Tuhan Yesus, kami akan dipakai Tuhan. Kami akan melihat yaitu rencana Tuhan yang luar biasa atas gereja Tuhan di tempat ini. Kami akan melihat pertumbuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur, berkati jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan memberkati hidup mereka. Sehingga sidang jemaat-Mu menjadi jemaat yang mengalami terobosan yang baru. Dan hidup mereka diubah dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama responi lagu ini ya. Buktikan kalau kita sama-sama ya dengarkan firman Bang Bian tadi ya. Terbang tinggi. Kekuatan bersama Dia ku dibawa dalam
kemenangan. Bukit, gunung, dan badai ku lalui, bersama Dia ku terbang bagai Raja Wali. Tuhan adalah sumber kekuatan. Sama-sama sorakan. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung, dan badai ku lalui, bersama Dia ku terbang bagai Raja Wali. Menghadapi badai kehidupan, menerjang setiap tantangan, menembus awan gelapmu, ku bersamamu Tuhan. Kembangkan saya Bapak Ibu Saudara, terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Tuhan adalah sumber kekuatan. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung, dan badai ku lalui, bersama Dia ku terbang bagai Raja Wali. Menghadapi badai kehidupan, menerjang setiap tantangan, menembus awan gelapmu, ku bersamamu Tuhan. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali. Terbang tinggi. Sayapnya mana sayapnya? Tinggi. Kalau gini kan kayak iti Bapak Ibu Saudara. Jauh tinggi, bagai Raja Wali. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pagi ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah setiap sidang jemaat-Mu mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Mari jemaat Tuhan, angkat persembahan-Mu.
Kami percaya ini menjadi benih bagi setiap kami. Apa yang kami taburkan, Tuhan pasti mengembalikan berlipat kali ganda. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati yaitu rumah tangga kami dan kekuatan kesehatan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali pulang, kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan menuntun setiap hidup kami sampai ke rumah kami dan tidak kurang satu apapun. Biarlah berkat yang daripada Allah Tuhan curahkan atas hidup kami dan penyertaan Tuhan atas hidup kami dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.